Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Freya Aisyah Randralin dengan NIM 13086625098. Saya akan mempresentasikan proyek UAS Fisika Dasar berbasis STEM dengan bantuan AI. Saya membawakan judul Resonansi Gelas Menghasilkan Nada dari Gelas Berisi Air. Pertama kita akan bahas sains. Peristiwa resonansi bunyi adalah proses di mana suatu benda ikut bergetar akibat getaran yang dihasilkan oleh sumber bunyi dan memiliki frekuensi alami yang sama. Resonansi terjadi ketika frekuensi getaran eksternal sama dengan frekuensi alami benda tersebut, yang menyebabkan benda mulai bergetar dengan amplitudo yang lebih besar. Selain benda, udara atau gas di sekitar bunyi juga dapat beresonansi, asalkan memiliki frekuensi alami yang sama dengan frekuensi alami sumber bunyi. Resonansi bunyi dapat memperkuat bunyi asli, sehingga bunyi yang dihasilkan dapat terdengar lebih keras dan nyaring. Sifat yang dimiliki adalah 1. Resonansi terjadi ketika suatu benda menerima gelombang suara dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi alami benda tersebut. 2. Resonansi dapat memperkuat gelombang bunyi, membuatnya terdengar lebih nyaring karena dapat meningkatkan amplitudo suara. 3. Gelombang bunyi yang mengalami resonansi dapat merambat melalui berbagai media, termasuk zat padat maupun udara, memungkinkan suara terdengar lebih jelas dalam kondisi tertentu. Selanjutnya di sini ada rumus yang digunakan. Pertama, persamaan gelombang dengan V sebagai cepat rambat gelombang, lambda sebagai panjang gelombang, F sebagai frekuensi, lalu frekuensi resonansi, F sebagai frekuensi, K sebagai konstanta pegas, dan M sebagai massa. Selanjutnya kita akan membahas teknologi resonansi yang terdapat pada kehidupan sehari-hari, yaitu angklung. Angklung dan resonansi bunyi memiliki hubungan yang sangat mendasar. Resonansi dalam prinsip fisika utama yang memungkinkan angklung menghasilkan suara jernih dan nyaring. Ketika angklung digetarkan, maka benturan tabung terhadap dasar bingkai akan menghasilkan getaran. Getaran ini merambat melalui kolom udara di dalam tabung bambu. Kolom udara ini kemudian ikut bergetar pada frekuensi alaminya. Proses ikut bergetarnya suatu benda akibat getaran benda lain yang memiliki frekuensi yang sama inilah yang disebut resonansi bunyi. Panjang pendeknya tabung bambu menentukan frekuensi alami kolom udara di dalamnya. Tabung panjang akan beresonansi dengan frekuensi rendah atau nada rendah, sedangkan tabung pendek beresonansi pada frekuensi tinggi atau nada tinggi, sehingga nada-nada spesifik pada angklung dihasilkan dan dibedakan. Lalu di sini saya akan menunjukkan proyek yang saya buat dengan gelas. Pertama-tama siapkan gelas bening yang tinggi, lalu tuangkan air ke masing-masing gelas dengan volume yang berbeda. Setelah air sudah diisi ke dalam gelas, gelas dapat diketuk dengan sendok untuk menghasilkan getaran. Getaran inilah yang akan menghasilkan suara atau nada-nada. Lalu di sini kita akan membahas soal. Pada soal pertama, terdapat sebuah gelas kosong memiliki frekuensi resonansi F sama dengan 10 Hz. Setelah diisi sejumlah air, masanya menjadi 2 kali lipat dibanding kosong. Dengan anggapan kekakuan K sama dengan tetap, berapakah frekuensi baru? Di sini kita mengetahui bahwa F awal sama dengan 600 Hz. M awal belum diketahui, dan M akhir sama dengan 2M. Yang ditanya adalah F akhir.
F awal sama dengan 1/2 pi akar K per M awal dibandingkan dengan F akhir sama dengan 1/2 pi akar K per M akhir. Di sini kita bisa coret 1/2 pi-nya dan K-nya juga ya. Lalu menghasilkan F awal per F akhir sama dengan akar M akhir per M awal. Lalu kita di sini bisa memasukkan angka-angka yang sudah didapat, yaitu menjadi 50 per F akhir sama dengan akar 2M per M, menghasilkan 250 per F akhir pangkat 2 sama dengan 2, 250 sama dengan 2 dikali F akhir pangkat 2, 125 sama dengan F akhir, lalu F akhirnya adalah 5 akar pangkat 5 ya. Selanjutnya, soal kedua. Diketahui lambda 80 resonansi pertama garpu tala terjadi dalam tabung setinggi 80 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per second, berapakah frekuensi garpu tala? Diketahui lambda sama dengan 80 cm, sama dengan 0,8 meter. V-nya di sini adalah 340 meter per second. Yang ditanya adalah frekuensi. Kita dapat menjawabnya dengan V sama dengan lambda dikali F. V-nya diketahui sama dengan 340. Berarti 340 sama dengan 0,8 dikali frekuensi. Frekuensi sama dengan 425 Hz. Terakhir kita sampai di kesimpulan. Resonansi bunyi merupakan peristiwa ketika suatu benda bergetar karena menerima gelombang dari sumber bunyi yang memiliki frekuensi sama dengan frekuensi alaminya. Pada kondisi tersebut, amplitudo getaran meningkat sehingga bunyi menjadi lebih nyaring dan kuat. Resonansi dapat terjadi pada berbagai media seperti benda padat maupun kolom udara. Contoh penerapan resonansi dapat ditemukan pada angklung, di mana panjang tabung bambu menentukan frekuensi alami kolom udara di dalamnya, sehingga menghasilkan nada-nada yang berbeda. Fenomena ini sangat berkaitan dengan proyek yang saya buat. Ketika gelas diketuk, gelas akan bergetar pada frekuensi alaminya dan menghasilkan bunyi tertentu. Akibatnya, semakin banyak air di dalam gelas, semakin rendah nada yang dihasilkan. Sebaliknya, gelas yang lebih kosong memiliki massa yang lebih kecil, sehingga menghasilkan nada yang lebih tinggi. Perubahan jumlah air menunjukkan secara langsung bagaimana resonansi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Modifikasi karakter fisik suatu benda akan mengubah frekuensi resonansi dan nada yang muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.